Serius loh. Iya, beli mic lah, apalah, beli kabel nggak ada gitu kan. Itu setuju udah masih lama banget ya. Iya. Setuju masih bau lem itu. Bau. Masih bau lem. Asli masih pedas-pedas gitu kan. Dia tuh yang he popped the cherry. Really? Iya, Glenn popped the cherry di studio gua. Okay, what's up, ladies and gentlemen? Welcome to NSC Talks. Today we what's have incredible guests with us. Before kita masuk, please rate us, like, subscribe, and give a comment. Whatever, you can find us di Instagram @Nusantara and also Nusantara YouTube channel. Dan semua berita dan konten kita ada di website nusantara.com. So, hari ini kita ada this legendary producer in the house, in the country, and in this room, Sumantri Lime. What's AKA up? Sumo Beats. AKA Yes. Sumo Beats. What's up, yo? What's up, So, yo? so yeah, Instruksinya gitu kan. jadi yang orang-orang yang who don't know, nih let me describe bentar ya. Orang-orang yang who don't know to our viewers, Sumantri is the hottest and legendary producer in this country. Semoga ya, benar kan? Semoga. Benar kan? And Statusnya begitu. Semoga apa sudah? sudah. And he did produce dengan banyak sekali artis-artis di Indonesia yang terkenal. Dari Glenn Fredly, Syahrini, Cinta Laura. Syahrini, Cinta Laura, sorry ya Syahrini. And also for Indonesian Idol, Ungu itu yang Kemencintaimu ya? Kemencintaimu. dong. Oh, I don't know. Oke. Salah. Salah. Niji. Niji pernah Agnes remix. Monica. Sama Randi ya? Sama Randi Agnes berarti Monica. Yoi. Also Iwa K. Sama this Japanese Dean Fujioka. Dean Fujioka. Dan there's Jai. so much my artists And lah. many more. And yes, so he's the biggest semua ya. on the game. Thank you for coming. Sama-sama. Iya. Tegang nih. Tegang. Oke, untuk awal ya. Yes. Sumantri atau Sumobit. Mau nanya nih, kan udah banyak nih kan collab sama artis segala macam gini. Apa namanya, kayak gimana sih start karirnya? Start karir gue tuh, oke. Gue kayak campur bahasa Inggris Indo aja nggak apa-apa. Ah, Sure. mix. Bahasa Mandarin juga boleh. Mandarin boleh. Mandarin You speak Korean juga boleh. Oh shit. Salah. Anyways, jadi career started. Basically gue itu tuh mulai bikin musik tahun 97 ya, professionally. Ya 97, 98 kira-kira lah professionally. Sebelumnya itu tuh I always had this passion kayak untuk musik, kehidupan musik gue tuh actually start early on. Jadi gue pas TKS itu udah les biola. TKS itu apa ya? TKSD. Oh TKSD, oke. Bahasa jadul ya bro. Oh TKSD. Kindergarten, primary school. Ya. Grade 1. Grade 0, grade 1. Jadi violin lesson, and then sebenarnya sih I live in a very musical house juga. My sister itu dari kecil juga belajar piano juga, so I was always kayak exposed to music gitu loh. Tapi secara edukasi musik dari awal banget, and then continue on pas gue SMP itu pindah ke US. Actually finish 6th grade, pindah ke Amerika, and So you moved to state? Yeah. Waktu kecil? SMP. Itu Seventh tahun grade. berapa tuh? 7th grade. That was 89. Tahun 99. Wow. Tahun 99. Belum gua Kalau boleh tahu lahir. berapa sih sekarang? Jangan nanya. 30 ya? Mau bahas apa nih? Gue tahun ini 47 bro. 47. Kelas 4 ya, kelas 4 ya. Kelas 4 yoi gitu. So jadi 7th grade pindah ke US. The music lesson stop pas gue pindah ke Amerika, and then restart again pas gue high school sih sebenarnya sih. Not necessarily lessons sih ya, tapi gue dari kecil tuh jadi gini, semua anak-anak yang belajar klasik kan pasti kesel sama klasik gitu kan ya. Jadi pasti ada peralihan ke instrumen lain gitu. Betul.
karena influence dari musik juga ya, kita kan in the 80s we were buying tapes, CD belum ada, kaset tuh. Jadi ya anak-anak kecil sampai sekarang pun juga kalau dengerin musik kan pasti kan kayak keren nih. Nah itu zaman-zaman dimana gue expose ke synthesizer gitu kan. Jadi I always had this obsession sama programming synth gitu loh, dari kecil gitu kan ya. Dan itu akhirnya terjadi tuh pas gue SMA di US. Hadiah ulang tahun lah gitu kan ya. US di mana tuh? Pertamanya I was in Connecticut and then high school di New York. Ya, I live in New York City 4 years high school di sana. Dapat kado ulang tahun, beli synth, and I started learning how to program synth gitu kan. That was around tahun 91-an deh, ya kan. Freshman or sophomore year high school, continue on, and then gue udah mau senior year, temennya kakak gue dari kampus kuliah kan, kakak gue tuh older one, lagi zaman rave, techno, Di sana. di US. Gila, ya kan. 91. Tapi gila sih, tapi gue baru lahir sih 91, tapi kayak I just wanna ask. Dia udah programming synthesizer bro. Soalnya kayak di US kan high school kan di situ. Yeah. You went to college there? Ya, Ya, habis itu kayak di situ kan zaman-zaman di situ, waktu zaman-zaman saat itu kan pasti banyak discrimination kayak gitu, ada nggak? Kayak well, because we are Asian gitu. like Itu kan, racism, ya, sekarang iya racist. kayak gue belum masuk ke ranah itu sih ya, karena I was too young mungkin ya. Well, New York was actually itu kan melting pot banget ya, so I didn't actually feel it gitu loh. jadi dari sejak sana juga di situ udah kayak New York kayaknya udah nggak nggak York begitu ya. nggak begitu. Yeah, racist. New York was kind of cool actually. Yeah. Kecuali Kentucky tuh. Nah, Oh itu beda bro, beda. Kalau Kentucky udah masih sekarang juga pasti beda. iya. Kentucky or something. Apa namanya? New York was actually melting pot, dan di mana it was a very musical city juga kan sebenarnya kan. Jadi kultur itu emang keren banget di sana gitu. Ya udah, akhirnya by the time gue almost senior itu tuh temennya kakak gue nih ajakin gue pertama kali ke klub. Ya kan, the first club ever yang gue With a fake ID or udah legit? Gua Udah legal belum? itu gue lupa ya pakai ID apa enggak ya. Yang pasti gue nongol di Dulu waktu klub. kalau kita SMA kemana pasti Dulu udah kita- bikin udah fake iya, ID fake udah. Atau mungkin itu 18 plus kalau nggak salah itu. 18 plus. Kalau nggak salah 18 plus. Gue masih nama tempatnya apa, Diskoria kalau nggak salah itu ya. Di Korea. Yeah, it was like this weird like small club in New York gitu kan ya. Pas gue masuk ya udah, lu ingat LA Style nggak bro? Ingat. Oke, that was the first time gue denger LA Style. Oke. Ya kan, James Brown is Dead, tahu kan lagu itu Tahu. kan? Nah itu. Pertama kali gue expose itu, big speakers, udah gue pecah telur di sana. I'm like, okay, kayaknya DJ yang lucu nih. Right? So, gue beres high school, I was about to leave for campus, mau kuliah, itu synthesizer gue jual. What is your sin? First sin? Boleh. Dulu Yamaha SY22. Waduh. Berat banget bro. Gak ada preset tuh pas itu. Ya FM synth synth. program Poli total lah ya. gitu. Poli lah ya. Ya, ya 16 Bisa nggak, Cino? 16 sound ya kalau nggak salah Bisa tuh ya. pegang itu enggak? 16 part, Oke, masih bisa ya. Oke. 16 polifoni. 16 polifoni. Oke. Ada vector keyboardnya juga, vector joystick itu. Ya kan. Sequencer gue pakai MMT8 Alesis. Nanti mungkin bisa Alesis. dikasih lihat di sini. Nanti cari. MMT8 ya. MMT8 Alesis. Drum machine HR16B Alesis juga. Karena emang budget segitu doang adanya. Oke. Seth, gue mau nanya, what do you think of Indonesia scene sih sebenarnya? Kalau gue tanya dari lo nih, lo kan banyak yang nggak tahu kalau lo nih, kalau misalnya banyak yang nggak tahu kalau ditanya anak sekarang gitu, who is Sumantri. Tapi kalau gue tahu because I know you're really legend. Gue bisa bilang karena banyak banget kayak you have released with John Digweed salah satunya di luar Indonesian artist ya. Yeah. Kita ngomong you have released John Digweed, you got the remix for Master at Work kalau nggak salah ya kan? One? Master Cyborg sih enggak sih ya, tapi ya ada. Dulu gue tuh kerja sama, pertama kali gue desain tuh sama label di UK, namanya Pod Records. Pod Records. Oke. Ya itu small indie label lah di UK gitu. Tapi
bos gue itu dulu mereka orang-orangnya passionate ya. Dan emang kebetulan circle mereka kuat-kuat gitu. Jadi I had a lot of plays with all the big guns gitu loh. Zaman dulu tuh ya Digweed supported my record, Sasha juga. Iya. Semuanya deh pokoknya yang namanya Radio One, BBC segala macam tuh pasti mereka full support gitu. Zaman dulu juga ada namanya balance record pool. Oke. Ya kan? Itu isinya tuh I think 30 the top DJs di dunia gitu kan and producers. Dia tuh exclusive record pool gitu 100 record setiap bulan. Whoever ada di sana gitu loh. Dan I was fortunate enough di push sama si Pot Records itu dulu tuh ke balance itu tuh dan selalu ada chart di sana gitu. Berarti waktu masih di Pots itu kalau gue boleh tahu genrenya lebih ke tribal or lebih you already into the tribal music or house music first or prog first? First release gua itu tuh kebetulan gue bikinnya prog. Oke. Tapi ada sedikit influence tribal juga, ada sedikit influence it's a bit techy juga ya. Iya, a bit bit techy. gitu. Jadi originalnya, jadi kan first release gue tuh ada original dan ada remix juga, dua-duanya gue ngerjain. Oke, so the original is more the progressive side and then remixnya tuh gue bikinnya agak tech house gitu lah. Gitu. Jadi waktu zaman-zaman awal itu pasti lebih banyak kerja dengan orang luar ya. Ya, gue di sana sama label UK. Iya, and Jadi ini masih belum nyampe di Indo. belum. Gue masih di Jadi masih di karirnya stateside. mulai di sana langsung. Iya. My first ever karir gue DJ and producing ya di sana. Dari di awal startnya di sana. Keren banget sih. Ya, tapi lu lebih keren. Mulai akhirnya semua panggil kakak aja. Kakak. Semua beat. Oke, terus back ke pertanyaan gue, what do you think of Indonesia scene? Apa sih menurut lo, pendapat lo? You can actually compare with Indonesia the- scene in terms of Dari dulu sampai sekarang, apa sih pendapat lo? kita korek sejarah dikit ya. Koreksi sejarah dikit dong, boleh dong. Korek semua. Ada korek api? Nggak. Jadi mungkin gue cerita pas awal gue balik ke Indo ya. Iya. Itu gue balik dari US tuh tahun 2004 atau 2003 ya kan ya. Lama juga ya di sana ya. Ya, apa namanya? Jadi pas gue balik ke sini memang ya gue balik ke sini dengan credentials Ya gitu. udah ada loh. namanya lah ya. I had records out di luar, bla bla bla, and emang zaman itu pun juga kan emang underground scene was lagi kencang banget kan ya. Ya Di kan? sini. Di seluruh dunia, seluruh dunia, oh ya. Iya, dunia, you know, the whole progressive house thing and Iya. you know. Global communication. Iyalah, pokoknya itu lagi kencang banget semua lah. Dan experience gue di luar, andai kan misalnya A gitu kan ya, terus gue balik ke sini, it's kinda A tapi nggak A gitu loh, 2004, oke. Musiknya sih ada, ya kan, tapi kulturnya buat gue sih pas zaman itu, gue nggak mau bilang nggak nyampe sih ya, tapi it's just totally different gitu loh, ya kan ya. Fokusnya itu tuh beda, ya kan. Oke, let's say misalnya kita ambil angle dari DJ producer, oke. Now, the DJ producer thing tuh di luar tuh tahun 2000, 1999 tuh udah mulai. Ya kan, whoever's a DJ, mereka targetnya pasti, oke, gue mau produce nih, gitu loh. Jadi selain turntables, they like, okay, I'm gonna go buy a synth, mau buy drum machine, mau buy komputer, ya kan ya. Ya sebisanya mereka lah gitu loh, ya kan. Nggak ada yang bisa beli Pro Tools zaman dulu tuh. Iya benar. Ya kan. Jadi ya Windows 98 pakai Pentium 3, lu pakai ya DAW itu mahal banget. DAW lu beli Logic dulu tuh, Logic yang basic aja it's like what? $400. Ya kan? $4 yang Logic yang basic. And then kan dulu ada gold, silver, platinum kan. Platinum was like $1,000 gitu loh. Ya kalau lu punya duit bisa. Ya Itu kan? udah mahal sih kalau compare di Indo ya. Mahal. Nah tapi anak-anak tuh pada bela-belain dulu gitu loh. Ya kan ya. If you're DJing and the next step is to become a producer. Ya kan. Zaman itu tuh. Apa namanya. Jadi ya misalnya dari gigs lah ya. Mereka tuh nabung, ya kan, beli komputer, beli alat, beli apa, dan semua nggak ada soft sync kan dulu kan. Iya betul. It's all outboard gitu loh. Jadi ya
lu kalau punya duit ya lu beli drum machine satu and then you buy like synth atau apa gitu ya pelan-pelan gitu kan. Kalau sekarang kan lu tinggal download aja kan. Gitu loh. Semua ada satu paket ya. Semua sudah pakai. Lu buka Logic udah semua gitu. Ada semua. Iya. Nah, jadi so basically ya itu kulturnya lah gitu loh ya. Sebelum gue balik ke sini. Nah, gue balik ke sini what I saw memang ada beberapa orang yang udah mulai begitu sih, tapi it's totally different gitu loh. Ya kan ya. Bukan original maksudnya. Bukan masalah originality ya, lebih kayak gini, pengalaman gue di luar. Contoh misalnya gini deh, lu pernah denger namanya Josh Wing gak? Josh Wing. Tahu kan? Yes, sure. I love it. Acid, king of acid. Jadi I was in New York 2001, 2002 lah. Gue lagi ke toko plat namanya Satellite Records tuh. Yep. Satellite Records was the biggest record store di Amerika dulu tuh. Global juga gede banget. Distribution juga mereka. So this store in New York, kalau misal if you're a DJ lu pasti ke sana. Ya kan, belanja tuh. Ya udah si bos ada di sana tuh si Josh Wing. Ya kan ya. Peter Bailey juga ada di sana tuh. Peter Bailey is a tribal house guy from New York gitu. Gua ke sana lagi lihat barang gitu kan, tiba-tiba nih 2 orang ada nih gitu kan. Peter Bailey recognize me. He's like, yo, yo, I love your record nana gitu kan. Gue yang, oh ya sama gitu kan. Simple ya, simple. Tapi pembahasan selanjutnya adalah apa? Bro, lu remix lagu gue yuk. Gitu kan. And vice versa udah gitu loh. Jadi agendanya selalu kreatif. Yeah. Right? How to build a community together gitu loh. Gimana caranya tuh sound yang sekarang kita naikin bareng, Kita develop lagi. ya gitu loh. Ya kan, makanya kulturnya jadi di sana gitu loh. Nah, gue balik ke sini, ya sorry itu sih. Itu tidak terjadi. Yang namanya elbow gitu loh. Ya kan. Dan ada sedikit ininya sih, ya I don't mean to sound gimana ya, tapi competitionnya tuh beda sama di sana gitu loh. Di sini lo keren kalau misalnya lo bisa, lo kalau nggak bisa lo nggak keren. Tapi di situ semua bisa. Di situ lo mau keren mau nggak, ya yang penting lo do it. Yang penting you do it. Okay, yeah you can release a record, ya if it sucks, ya udah, you know people will say it sucks, tapi dia nggak bakal ngejatuhin lo juga, gitu loh. Hopefully lo nextnya bisa lebih keren lagi. Itu proses lagi. Bikin Iya, record pasti. jelek sampai Tolong bagus. ngajarin Acil lo sih. Bagaimana tadi. Dia udah keren udah. Dia udah international bro. Wah, Hari ini kayaknya kumisnya kayak kurang gitu. Kurang. Kemarin kurang kerja Kalau last week itu kumisnya bagus kemarin. ini efek Vietnam. Bro. Oh ya. Tepat waktu. Udah waktu itu terlalu capek. efek Vietnam. Boleh. efek touring, efek touring. Gimana? Fun. So much fun. So much. Nah, selain itu bro, jadi selain klubnya, bagaimana gitu? Iya. Selain klubnya, selain DJ boothnya lu, nah itu di situ pandangannya bagaimana? Nah, Selain makanannya banmi Iya, yang lu bilang. iya. Iya. Ada It's apa quite lagi? dark. Lu main gak nunduk kan? Enggak. Lihat lurus. Lu gak gini aja kan? Pasti lihat, Pasti gini kan? Pasti lihat kan? Pasti kan? Lihat. Nah, pasti. Saya melihat. Iya. Wah, bangke loh. Itu. Habis itu gue liat postingan dia kayak Iya kayak it was apa lah kemarin gue liat kayak siapa yang bilang katanya nggak ada foto-foto ini gue kasih fotonya. Enggak, bukan. Gue emang di klub itu nggak boleh ada foto sama itu. Iya. Nggak boleh foto sama Tapi postingan lu video. keren sih gue lihat sih itu. Apa? Gue lihat tuh yang posting itu. Nggak boleh Yang foto. gak boleh foto tuh videonya oke sih gue lihat. Video dari mereka. Ada yang rokok, ini apaan nih? Lagu juga Yang di kurus DJ. tinggi kan, yang kurus tinggi. Top itu tuh. Yang kurus tinggi. Oke. Yuk lanjut. Itu tuh. Lanjut kemana nih yang tadi kultur lanjut itu? sih apa kayak tadi we have a question about kayak apa kan since you are producing many commercial Ya. music kayak trend commercial music di Indo and luar mungkin kayak bagaimana ya? Sekarang atau? Ya sekarang. Oh just overall. Iya. Basically kalau buat gue sih musik ya, from a producing point of view, industri ya. Basically kita nggak kalah jauh kok sebenarnya sih. Ya the word kalah jauh juga salah juga ya, sorry ya. Maksud gue music is such a global thing now gitu kan. Jadi ya thanks to social media dan digital Segala macam. bla 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 gitu kan. Udah mulai merata sih ya kalau buat gue sih ya. Mulai apa? Merata. It's kita ya dibilang negara mana update dan gak update sih kayak nggak ada sih ya sekarang ya gitu loh.
Ya sih, that's about it sih. Gue ada krusial pertanyaan. Waktu dulu kan lo pernah cerita sama gue. Awal mula dari lo ninggalin elektronik, go to the commercial side. Itu. itu penting, ini penting. Itu penting banget. Kenapa ya? Kenapa? Ini gue gas aja ya. Gas aja, silakan. Ya. Morning talks ya, morning talks ya. Oh bukan. Gasnya pelan-pelan aja. Ini first gear dulu nih. First gear dulu. Nah, jadi gini, balik lagi ke urusan tadi tuh yang pas gue balik dari US tuh tentang kultur kan ya, yang dimana buat gue tuh kompetisinya nggak healthy gitu loh. In the DJ circle, ya kan ya. Di Indo kan. Iya, dan juga in the DJ producing kayak kultur lah gitu kan ya. Jadi gue sempat ada di posisi dimana kayak oke, gue balik dari US, gue punya credentials. Obviously kan gue ya bukan nyari job DJing ya gitu. Iya, betul. Tapi secara langsung gue agak berasa kayak ada berkompetisi dengan ya that circle pas zaman itu tuh. Ya dimana kayak, oh bro, ini bukan masalah teknis sih, gitu loh. Ya kan, ini masalah keren-kerenan, ya kan ya. Which is ya buat gue sih, it's not about that, gitu loh. Ya kan ya. Ya DJing ya, lu bisa kasih orang apa, lu bisa kasih pendengar lu apa, secara musik, gitu kan ya. And what kind of culture you wanna create, gitu loh. Betul. Ya kan. Dan in producing juga, elektronik ya zaman itu emang ya kalau dibilang dari industri sih berarti minta ampun ya. Karena apa? Karena kita di sini nggak ada industrinya dan nggak ada komunitasnya juga. Dan kalaupun ada komunitasnya, it's that small gang of people yang kayak mereka tuh mengaku diri kayak we're house and we're trance and we're techno gitu loh. Jadi belum ada sistemnya lah ya. Enggak, ya kubu-kubuan. Kubu-kubuan. Main sendiri gitu. Zaman dulu kan kalau lu keren lu bisa bikin event. Lu kalau gak bisa bikin event lu gak keren. And then on the event you put your name on the event. It doesn't matter what genre it is. Iya. Ridwan Ji. Mana kau gitu. Misalnya gini nih, ya kan, judul eventnya bebek gitu kan ya. Tapi Ecilo yang taruh duit nih, ya kan ya. Ya bebek, ntar nama Ecilo gede gitu kan ya. Terus yang bocah-bocah cicil gitu kan. Iya. Gitu. Nama lu gedean mau rasa. Jadi ya basically it's all a bunch of bullshit for me gitu loh, ya kan ya. Too much bullshit, ya, too much drama juga gitu kan. Iri-iriannya parah banget kan. And kebetulan ya when it comes to producing ya gue juga nggak ada gue nggak mau limit myself in just making dance tracks gitu loh. Karena emang gue background gue di luar pun juga I've made some pop records juga, made some hip hop records juga gitu kan ya. Ya udah. By chance dan kebetulan I was really fortunate ketemu almarhum Glenn Fredly. Siapa? Glenn Fredly. Yang sebenarnya mohon maaf tapi itu sudah almarhum. Yeah. Nah, jadi I'm just gonna say in public, he was the one who opened the door. The door. Buat gua ke dunia pop, gitu loh, ya kan. Akhirnya gue ini ya masuk ke Sony, ya kan. I ended up working a lot with Sony. Album pertama Glenn. Gue bukan album ya. Jadi kerjaan pertama gue tuh di Sony tuh remix lagu dia, yang cukup sudah, ya kan. That was my first official work di sana tuh, salah satunya tuh. Nah dari sana ya udah langsung lanjut. Coba jelasin siapa itu Glenn Fredly. Enggak. Bisa juga banyak yang nggak tahu. Yang anak-anak sekarang mungkin nggak tahu juga. Wah. Tahu lah bro, tahu semua. Jadi tahu semua kalau teman-teman gue yang orang Korea nggak tahu. Kan teman-teman gue nonton juga di sini gitu. Oh ada artis itu aja Glenn Fredly gitu. Tahu bro. Jelasin. Terserah juga Glenn Fredly kan? Terserah. Terserah. Lagunya kayak gimana lagunya? Terserah kali ini. If you broken heart, you listen Glenn Fredly. Kayak Jack ya. Record lagi. Tapi gini deh, oke, kalau when it comes to Glenn ya, ya dia sahabat gue dulu ya kan, but when it comes down to the music industry ya, orang-orang mungkin banyak tahu dia as a pop singer gitu. Tapi saya seingat saya dia lagunya kayak sedikit jazz gitu ya. Enggak, pop soul lah. Justru gini, Glenn itu kan emang terkenal as a pop singer songwriter, ya kan ya.
he actually produce juga gitu kan. Sering kali gue kerja bareng dia dulu tuh kerjanya in tandem sebenarnya sih gitu loh. So his ideas gila gitu. Ya kan. Ya that's how you eventually work with artists juga kan ya. Kan seru ya kalau produce terus artisnya juga kayak punya mindset sendiri gitu kan ya. Lu klop udah jadi tuh sesuatu gitu kan. Now tapi on the other hand Glenn itu tuh actually very underground gitu loh. Ya kan. Dia itu tuh ya underground doesn't mean anti pop ya. Bukan anti industri ya. I know. Tapi he's pure about music. Try new stuff, also make it trend gitu. Bukan tren sih ya, tapi lebih kayak dia emang bikin apapun dari hati gitu loh. Ya kan ya. Dan he managed to create a circle buat komunitas. Gitu loh. Komunitasnya dia tuh emang spesifik demen musiknya dia. Gitu. Jadi bikin apapun crowdnya itu. Right? Nah, itu kan yang Makin lu lama pada lagi ya bukan berkembang lagi, he's legendary banget gitu. Banget, ya. Lagu dia tuh evergreen ya. Lagu-lagu dia tuh emang abadi semuanya. So it's like one of the top Indonesian singer. He's all time. All the time Indonesian. Jadi kan lu bilang gue legend kan. Nah, kalau dia tuh Master Shifu tuh. No enggak, gue bukan Jadi yang lahirin dia lah, lahirin legend lah emang Gua- lahirin legend. Gua nyapu buat dia. I call it bukan maksudnya bukan ngelebihin. Gue selalu ngelihat itu sebagai kalau Glenn sama lo itu ya bukan compare Quincy Jones sama Michael Jackson. No. Itu kerjasamanya hampir sama kayak gitu. Karena kan if you want Benar. make it pop song, Benar. lo perlu kerja sama tim. Iya. Like Benar. Quincy Jones, they created the team for Michael Jackson. Oke. iya. Sama Lo Bruno make it Mars ini. untuk tim gitu. Lu ngomong gini gue asli gue merinding loh. Asli. Bener, that's what. Because that's actually how I felt. Karena dulu gue pas dia meninggal gue lumayan kehilangan sih ya. Karena Sorry for it. dia salah satu artis di Indonesia tuh yang buat gue tuh gini deh. Dia ke studio gue, dia cuman Tri, lagu baru ya. Kayak gimana lagunya? Nah, he'll sing it with the guitar misalnya, atau main piano doang gitu kan. That one day kita beres. Beres. Oke, jadi gue sama dia tuh komunikasinya tuh udah gak pakai nanya-nanya lagi gitu loh. Mutual trustnya ada gitu. Chemistry udah dapet banget gitu loh. Ya kan? And how we worked ya bener-bener kayak go with the flow aja. Gitu loh. Kan ada tuh produser sama artis tuh yang kayak oke, lo harus begini. It's all technical shit gitu kan ya. Sama dia tuh yang kayak Tri, gue take ya. Oke, take. Take ini. Oke, gitu kan. Terus gue mixing. Wah udah keren. Udah, sip. That's it. Ngerti gak lo? Berarti mungkin kalau Udah misalnya- autopilot udah sama dia gitu. Ngerti gak lo? kalau Glenn nggak kerja sama lu berarti nggak mungkin dia bisa sampai that level. Oh enggak bisa gitu. Enggak Nah, gitu itu juga. saling- Maksudnya ada salingnya lah, bro. Ada Intinya, saling itu ya. Iya. kalau Glenn tuh kan- I have you have me gitu Betul. sama. Iya. tapi Glenn juga ada beberapa produser yang work really well with him juga. Contoh salah satunya Opung ya kan. Si Irwan, ya kan. Si Manjuntak tuh. Nah itu tuh yang bikin Januari tuh dia. Ya kan. Kalau gua mungkin lu pernah denger ini gak sih yang sama Dewi Persik tuh. Gue album Cinta Silver sih. Nah Cinta Silver ada beberapa gua. Itu gila Iya. men. Yang Gua tulis liat sendiri kan produsernya Sumantri doang. Song by Glenn. Nah tapi secara konsep musik tuh gua gitu loh. Cinta Silver tuh the first official rekaman di studio gua. Studio Yang lagu living My room Everything. gitu. Ya. My Everything. Iya. Studio gua mikrofon belum mencukupi. Glenn, Tri besok gua rekaman tempat lu ya. Oke sip. Dateng kan, gue kirain cuma dia doang gitu loh. Dia dateng, gue nggak tahu lagunya apa. Asli, gue nggak tahu projectnya apa itu kan. Dia dateng, oh nggak, dia selalu telat. Tiba-tiba datang drummernya, bawa drum. Satu set. Terus tiba-tiba bassisnya datang, tiba-tiba gitarisnya datang, yang main saxophone datang. Dia terakhir datang. Oke. Gue nggak tahu lagunya apa. Oke. Dia sampai, Tri lagunya ini ya. Oke, aransemennya gimana? Don't know. Jalan dulu. Itu kita rekaman dari jam 10 pagi sampai jam 4 pagi. Jadi selagu. Jadi selagu. My Everything. Iya. Iya. Jadi take drum gue gak punya mikrofon kan. Gue ke MG dulu tuh. Serius loh. Iya, beli mic lah, apalah, beli kabel gak ada gitu kan. Itu studio udah masih lama banget ya. Iya. studio masih bau lem itu. Baul. Masih bau lem. Asli masih pedas-pedas gitu kan. Dia tuh yang he popped the cherry. Really? Iya, Glenn popped the cherry di studio gue. Iya.
dengan lagu itu, My Everything. Terus dengan transisi lo apa ya? Misalnya kan kalau kesusahannya apa sih men? Transisi lo misalnya kan banyak kalau yang nggak tahu nih, kalau dari pindahin sound elektronik ke pop music. Oh, Oke. What is the hardest challenge sih sebenarnya? makanya tadi kan with me, gue tuh nggak pernah, I never consider myself to be an electronic musician, gitu loh. Ya karena dari awal pun juga ya kayak sejarah gue tadi gue bilang ya, gue belajar synthesizing dan bla 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 itu tuh as a matter of fact ini cara gue belajar producing zaman dulu tuh was by copying other people's music, gitu loh. Itu ya in high school pas gue punya satu keyboard tuh sama drum machine sama sequencer, gue dulu demen dengerin tuh kayak CNC Music Factory dulu. Iya. Oke. Gue terobsesi dengan drum pattern. Oke. Ya udah, gue kulik sampai dapet tuh sound. Dari beatnya sampai soundnya. Dengan apa yang gue punya. Oke. Nah, besoknya mungkin gue ngulik. Jadi ada, albumnya U2 yang Achtung Baby tau gak? Iya. Nah, ada satu lagu judulnya, gue lupa apa judulnya. Ada drum loop. Ya kan ya. Gue yang gila ini bikinnya gimana drum loop ya. Ngulik. Sampai dapet tuh sound. Habis itu ada Soul to Soul misalnya gitu. Ya Keep on Moving. Oke. Drumnya it's an 808. Gue gak punya 808. Gue punya RY30 Yamaha gitu. Drum machine. Ada bunyi 808 tapi gak kayak 808. Nggak perfect lah ya. Ya. Jadi gue ngulik sound dan pattern. Dari kebiasaan itu semua, that's why I evolve into this. Ya gue bikin elektronik bisa. Gue main ke pop bisa. Ya kan ya. Jadi gue memberanikan diri untuk venture out to different genres gitu loh. Ya kan. Memang ada kekhawatiran contoh, elektronik kan secara teori kan emang, ya gue gak bilang basic ya, tapi it's loop based gitu. Loop bass bener. Di pop enggak. Gitu. Lebih lebar dia. Dan lo secara harmonik, secara teori musik bukan harus lebih luas, tapi ada basic-basic yang lo harus tahu gitu loh. Yang pada akhirnya di sekarang ini 2022 kepake di electronic music. Banget. Yang namanya apa? EDM. Ya kan? I mean, you make dance record sekarang, it's not like, bukan udah gak gitu juga gitu loh. It's like, ada key changes lah, macam-macam gitu loh. Ya kan? Dan, jadi ya kombinasi antara pop zaman dulu sama, ya it's a balance lah. Ya kan? Elektronik, tapi musical. Gitu. Awalnya gue deg-degan karena ya sebelumnya gue bikin progressive house kok di luar gitu kan ya. Yang buat jedak-jeduk di klub gitu kan ya. Terus tiba-tiba Glenn Fredly gitu. Beda banget ya. Gue yang, waduh. Ya udah sikat. Udah. Ya kan. Ya jadi emang ya, the song was a hit gitu kan ya. My Everything is still big gitu. Tapi kalau gue dengerin sekarang, aduh ini kok kayaknya gue bisa melakukan sesuatu yang lebih keren deh. Gitu loh. Ada miss-missnya gitu loh. Tapi ya itu dia, it takes a lot of guts to just make it. Oke. Bukan di masa bodoh sih ya, tapi emang itu yang dibutuhkan ya. You need guts to move on gitu loh. Itu memang kayak apa yang tadi gue pengen nanyain sih, kayak you've been working with many different artists ya. Ya. Dari Indonesia atau maybe from waktu lu masih muda, you work with many foreign artists. Gue masih muda kok. Maksudnya masih kelas 4 Iya, masih kelas muda muda lah. lah. Sekarang udah ya zaman sampai tinggal sampai umur 100 gitu kan. Gue kelas 3. Oh ya, kita baru selesai kelas 3. Iya, kelas 3. Beda 1 kelas doang gitu. Ini kelas berapa? Kelas 3. 3,5. Miranya deket lah. Harusnya kan lu pasti kayak ya as you said tadi, kayak lu ke banyak jump to genre yang untuk lu bisa ada godsnya gitu. Tapi kayak pasti kayak misalnya si Achilo kan di dunia elektro ya sekarang ya. Harusnya dia tiba-tiba jump to another genre. Jangan kan, salah, dia jagoan trap juga loh. I know. Contohnya. Kebetulan dia terkenal di techno. Iya. Tapi Di kayak trap dia gimana gitu. nanti lu butuh guts kayak gitu, tapi lu pertama waktu shifting itu lu dapat inspirasi dari mana gitu? Nah, the thing is masalah inspirasi. Kalau gue sih lebih ke ini ya. I always view music as music udah titik gitu loh. Apapun ya kan, itu. Ya, iya contoh ya kayak beberapa tahun 2012, 2013 tuh gue banyak kerjaan sama TV. Ya kan. TV-nya SCTV dan Indosiar. Dan itu mainannya dangdut.
Oh jadi lu pernah bikin dangdut juga? Oh iyalah. Iya, Nah kalau itu tapi kan gue bingung bro. Jadi kayak tapi karena ini, gini kayak not only music, Iya. tapi kan dia kerja dengan banyak perusahaan juga. SCTV, dangdut itu kan semua di belakang kan labels atau TV gitu kan banyak tuh. Iya betul. Nah itu kan sebenarnya bukan cocok musik doang nggak bisa terjadi gitu. Iya. You have business mindsetnya, harus ada sense. pure bagaimana mereka langsung waktu mereka deketin lo atau lo deketin mereka kayak semua itu kan related to your Nah. karir semua Iya, gitu. iya. Bukan Kalau- cuma musik doang. Kalau contoh kalau di urusan TV ya waktu itu ya, nah itu tuh urusan elektroniknya kepake lagi gitu loh. Karena apa? Itu 2012 itu tuh kan lagi zamannya boy band girl band tuh, ya kan ya. So electronic music was actually big zaman itu tuh. 2010 2012 lah itu lagi kencang banget tuh. Ya dunia dance juga lagi kencang banget, dancer jadi jagoan semua. Dancer tuh artis zaman itu tuh. Ya kan? And electronic music lagi begini because of the whole K-pop thing gitu lah, ya kan ya. Nah, akhirnya gimana sih caranya dangdut dielektronikan? Gue dipanggil. Udah. You do it. Jadi ya yang namanya Siti Badriah lah, oke. Yang namanya Saskia Gotik gitu kan ya. Oke, awalnya tung gitu kan, tung gitu kan. Gue bikin Tiesto EDM. Tapi ya Geta style juga ayo gitu ya kan. Tapi itu siapa artis dangdutnya? Itu artis dangdut 200 juta view men. 200 juta view man. It's Namanya siapa very namanya? big. Saskia Gotik, Siti Saskia Gotik Badriah. is very big bro. Itu gede banget semuanya, gede-gede. Ya kan? Ya gini deh, Wali band Melayu gitu kan ya. Ungu, gue pernah remix lagunya Ungu for a TV show gitu kan. Tapi selain artis pun juga contoh, STV dulu tuh setiap akhir tahun tuh ada program New Year's Eve-nya kan ya. Itu tuh gue pernah remix lagu daerah di medley, ya kan. Acaranya tau gak di mana? Ancol. Outdoor 30,000 crowd. Oke, gue bikinnya lagu daerah tapi Tiesto style. Sebelum kita break, mungkin kalau misalnya mau tahu banyak tentang Pak Sumantri ini bisa cek di Instagram dia di @Smobeats. Nah, di situ kalian bisa dengar banyak produksi dia segala macam. Bisa nego harga juga. Ya bisa nego harga juga ya. Pokoknya Gue gak terima DM ya. WA boleh WA. Boleh. anyway, kita mau break dulu. Don't forget to subscribe and like our channel. Thank you. We'll be back soon. Oke, welcome back to NSC Talk. Kita lanjutin obrolan. Tadi sampai mana yuk? Pokoknya kayak mungkin kita back to our topic. Yeah. Jadi kayak mungkin tadi seperti bilang lu mau pernah bikin dangdut lah, also banyak remix artis-artis Indonesia. Mungkin seperti tadi kita mention tentang inspiration juga kan, where do you find your inspiration. Tapi sebelum itu kayak sebelum lu bikin musik, lu pikir apa dulu bro kayak lu gitu. Kan baik banget tuh genre-nya. Itu Ini. BCA men. Oh iya. BCA. Ini apa? Ini apa? Duit. Aduh, Kalau di mana dikeluarin. oh ini duit. Saya butuh. Kalau bahasa Spanyolnya Bisa nggak? Begitu. Wah, bisa. bahasa Spanyolnya cuanto dinero ya. Gue ada satu pertanyaan buat lo. Gue ada satu pertanyaan buat lo. Sebelum lo, jadi gini nih, banyak problem nih di Jakarta nih, produser nih nggak berani ngomong harga sama orang. Ya. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Banyak Bilang banget. aja, 1M. Nah, sedangkan kalau kayak lo Si- kan, lo emang, Renore gue bisa. sering follow lo. Kalau orang bikin musik, ya lo gue ngomong harga, ngerti kan? Ya. Tapi you have many students juga kan? Student? Iya. Kayak Enggak sih, enggak Oh, ada, enggak enggak ada. Ada ke arah sana nggak? Ada yang ada Karena gue pengen belajar. Iya, oh ada beberapa dulu tuh yang emang pengen belajar tapi nah ini dia, you know, when it comes to music ya, kalau buat gue tuh gini lah, memang ada lah beberapa orang tuh yang kayak muridnya banyak gitu kan ya. Ya whether it's like DJ school or producing school atau apa gitu kan ya. Nah kalau gue sih dulu sempat ada beberapa orang datang ke gue tuh kayak, ajarin gue dong. Oh, bahkan ada orang gini, there was this DJ datang ke gua, dia mau bikin album, ya kan, ya kan.
Lantas labelnya datang ke gue nih. Labelnya bilang, basically labelnya mau gue bikinin musiknya dia, tapi atas nama si DJ ini. Ghost Producer. Ridwan. Ridwan. No problem. Oke, dan itu gue tahu itu banyak kejadian even di luar lah, banyak lah. Pak, yang gitu penting kan. ini dulu. Nah ininya kurang. Nggak bagus. Bro. Oh, kalau gitu. Kalau itu beda lagi kalau gitu. Ini udah pakai bro-broan, gue malas gitu kan. Iya. Nah, akhirnya gue masih bro ngomongnya begini, ya daripada gue bikinin, artis lu gue ajarin deh, Oh. for free. Betul. Iya kan, gratis lu gue ajarin. Oke. Ya sorry, si DJ datang sekali doang, she quit. Really? Iya, sekali doang, ya kan. Ya gue yang, lu maunya apa sih gitu kan ya. Udah, ujung-ujungnya nggak pernah bikin apa-apa lagi gitu loh. Ya tapi kalau artis kayak gitu, walaupun lu terima duit dan lu jadi co-producer juga, pasti dia nggak sukses lah gue rasa. Iya. Orang nggak ada ada ininya, niatnya iya nggak ada juga. niatnya. Tapi Oh enggak, jujur sih si DJ itu tuh dulu tuh dia namanya lumayan gede bos. Boleh tahu siapa? offline. Bukan Ek kan? Nanti kamera ntar kita Nanti aja. Nanti aja. Namanya bukan Ek kan? Bukan. Orang luar apa orang sini? Orang sini. sini loh kan. Iya. Ini Offline. ada kumis. Enggak. Enggak. Cewek, bukan lu mau ngalahin gue. Siapa tahu dulu dia cewek bro. Habis dari Vietnam juga, nanti ke Bangkok ya kita nggak tahu. Nah tapi ya ini dia nih maksud gua. Oke deh. Terus Ya tapi ini dia yang agak gue sayangkan tuh orangnya jujur passionate ya about the DJing thing gitu loh. Ya kan ya. Dan emang dari dianya gue lihat sih emang dia pengen bener-bener pengen belajar. But you know all this DAW stuff man gak gampang kan. Right? And on top of Capek. that lo harus punya Capek banget. musical knowledge juga gitu loh. Betul. Iya kan. It's not about just putting loops together and making tracks. Nggak gitu caranya gitu kan. Lo harus tahu formatting, lo harus tahu mixing juga, lo harus tahu macam-macam gitu. You know, so ya unfortunately dia nggak bisa gitu. Ya bukan gue yang nolak, gue nggak nolak. I was gonna teach it for free. banyak yang nggak ngerti apa ya, DJ dan produser itu adalah dua hal yang beda sebenarnya. Bener kan? DJ dan produser itu adalah dua hal yang beda. Produser you make music, DJ you play the music. DJ itu lebih Tapi mixing dong. tergantung. Kalau di Indonesia Ya, produser, mixing the track kan kalau yang- kalau di Produser. Indonesia produser yang keluarin duit. Oh iya, Iya, itu juga iya, tuh. juga. Tapi Itu itu- stigma yang weird banget ya. Kalau di industri, Gimana caranya? Produsernya keluar Iya, duit itu buat ada artisnya. stigma yang weird gini, juga. Gitu. producer is like the big daddy, ngerti gak lo? Iya. Iya kan? Jadi yang kayak orang, the guy with the money gitu loh, ngerti gak? Yang the guy who's like, itu keren, udah, that's producing. Right? Yang secara umum ya, Secara global ya. ya kan? Lu ketemu siapa gitu, yang bikin musik lu siapa? Arrangernya ini, right? Oh, yang produksi ini tapi yang punya duit. Terus the producer call the shots, tapi orang itu nggak tahu apa-apa tentang musik gitu. Oh. Right? Underground beda hal ya. Iya iya iya. iya. Tapi ada juga. Ada juga. Ada juga. Ada juga. No Di comment. dunia joget produser tapi nggak ngapain. Ada juga. Ada. Banyak bro. Banget. Banyak. Tapi banyak. lu Iya. juga banyak dong. Apa? Minta request kayak gitu banyak dong. Banyak. Cuman. Aset Ininya kekecilan. Ya. Aset no. Sampai ininya oke baru. Ya itu masalah inilah. Buat gue sih masalah. Ya, I mean call me old school gitu. Tapi emang begitu kan kulturnya. Emang bener. kan. Ya, tapi emang Ya harus kan? itu nggak bisa lah. Kalau emang harus kayak gini. Enggak, kalau gue sih selalu ngeliat gini loh. Kalau misalnya kayak apa ya, produser itu sering salah stigma di Indonesia itu, ya itu kayak Big Daddy seringnya. Padahal kan harusnya kan produser itu kan you create the vibe, make it the music together with the arranger. Itu Iya, bener iya, gak sih iya, for the industry? Ya nggak tahu ya. Mungkin. Nah ini mungkin backgroundnya gue juga di US. In the 90s, oke. Pada zamannya industri musik tuh, lu kalau nggak punya duit, you can't go to the studio. Lu nggak punya duit, lu nggak mungkin bisa hire engineer. Iya betul. Lu nggak punya duit, you cannot hire a mix engineer juga. Lu bayar mastering boro-boro. Bayar mastering zaman itu tuh, it's like nggak ada yang namanya online mastering tuh. Iya benar. Right? You're gonna end up paying $1,800 for a master. Oke. $1,800 men, master gitu, attended gitu kan. Terus lu mixing ya bayar per jam juga tuh orang gitu loh. Shit was expensive gitu loh. Ya udah terpaksa apa? Gue harus belajar semuanya gitu loh. Sama. Saya belajar semua buat menekan kos. Iya. So ya producing ya mungkin sekarang namanya music producer gitu. Iya.
Oke, tapi zaman itu ya DJ producer gitu loh. DJ lu ke klub main lagu orang, right? Right. Producing, you making your own shit. Yep, betul. Gitu loh. Dan kalau lu dua-dua jago, ya udah you play your own shit. Ya kan? Dan kalau zaman dulu tuh nggak ada USB, ya kan? Lu antara burn CD atau lu bikin acetate, ya kan? Asetat tuh kayak Acetate. first vinyl, jadi Iya. kayak lo bikin tes kopi, tes kopi, tes Tapi press. besi terus ada lakernya. Jadi, Kayak film dulu itu. Bisa bikin satuan. Enggak, kayak vinyl, tapi itu first copy. Jadi dia tuh ada asetat tuh, jadi ntar abis dia. Jadi kan Iya. kalau vinyl kan lo nggak habis Buat kalau ini, lo buat pasang. tes di klub. Tes doang, oke. Ya, jadi ada umurnya mungkin kayak 50 kali play ya. Iya, 50 kali play, 20 kali play, 30. Nanti bisa dikasih lihat dari sini ya. Asetat. Asetat ya. Asetat. Jangan lupa ya. Asetat. Itu pun Acetat ya. Acetat. Acetat. acetate. Ya, Acetate ya. Acetat. Oh ini. Oh ini. Oh kayak gini gitu. Iya. Oke. Acetat. First Dan dari itu pun juga mahal kan. Iya. Gitu loh untuk bikin gituan. Tapi memang dari kalau zaman-zaman 90s itu ya of course yang people who are in music scene itu butuh uang banyak sih dari dulu ya. Kalau sekarang mah beda ya, we can learn kayak ya itu nggak bisa jadi alasan tapi kayak dulu tuh ya belajar musik itu emang nggak murah. Kalau gue kebetulan temen gue, nah this happened in 97, temen gue punya, dia bikin studio baru, ya kan, alatnya lengkap, ya kan. Di US. Iya, Mackie 32 channel, oke, terus ada Aero weight standby juga, modul lengkap semua. Agendanya dia buka label, ya kan, house label, ya kan. Terus dia tahu gue pernah bikin ini ono gitu kan ya, biarpun basic. Udah deh, lu di studio gue deh, bikin musik deh. Oh serius lu, ya kan. Itu kayak Jakarta distance-nya tuh, pokoknya gue asal mau ke studio tuh sejaman lebih deh, gitu kan. Ya udah demi alat gue samperin tempat, gitu loh. Untungnya gue fortunate dapat fasilitas begitu, gitu loh, ya kan. Tapi pada akhirnya emang gue ada invest ke barang gue sendiri, gitu. Right? Oke. Nah, sekarang gua ada pertanyaan nih, ya kan? Karena dulu kan Pak Sumantri ini kan udah ya masuk di rave segala macam. Pengen tahu sih beberapa kenal nggak sih DJ dulu sama zaman sekarang, masih inget gak sih? Yang dulu sih gue inget ya, yang sekarang gue gak tahu. sekarang. Kenal dia doang. Tahu DJ Ridwan G nggak? Ridwan Ji gue gak tahu. Anak baru ya? Sorry ya Ridwan G. Sorry. Maaf. Ternyata lu nggak terkenal itu lah. Lu katanya bukan rave pertama nih dong. Gimana sih? Bukan rave, pernah rave. Benar ya, biasa. Lalu siapa lagi? Kalau zaman rave yang gue tahu ya, rave ya. Oke. I go straight to the big rave ya mungkin ya. Jack Move tau gak lu? Jack Move, Anton Hogi ya. Anton Jack Move semuanya. Oh semuanya. That's the beauty of it gitu loh. Semua DJ lokal. Anton Hogi yang kemarin itu. ya, kemana Hogi? Pokoknya ada Anton Hogi. Anton Hogi house. Dia di house arenanya. Iya. Kalau gue dulu di Jack Move main di main room. Geng inilah, apa progresif lah. Dulu tuh ada siapa, Bobby Stadium tuh pasti main sana juga. Denny. Riri, Romi, itu main room semua tuh. DJ AI zaman dulu tuh. Ai Tumbuhan. Ya, terus Irwan ya? Abang. Iya. Ntar kesini. Abang sini? Iya. Serius lu? Iya. Itu legend. Baru mau nanya. itu baru legend itu. Oh legend lo. Abang. Legend lo juga sama. Tapi itu super legend tuh juga. Abang. Terus? Ya yang gua tahu sih, nggak, justru emang karena kan I left the scene ya. Gitu loh. Dan pas gue fokus ke dunia pop sih, emang dunia per-DJan tuh agak gue tinggalin sih, gitu loh. Ya kan? Terus bisa kenal DJ Eci lo dari mana? Instagram ya bro ya? Iya. Instagram. Dari Instagram. Iya. Biasa soalnya dari Bangkok Dia kan. nawar harga sama gue kemarin di IG. Kurang. Nego-nego bro. Gue bilang, yaudah deh ketemuan aja deh. Temuan kan. Mulai Aquarius kan. Aquarius sih. Iya. Sana masih nego-nego juga. Udah ketemu tatap muka bro gitu. Iya. Ya males udah bro-broan kan. Dia gak tahu keyword bro tuh. Iya udah enggak. Ceritanya itu, jadi ceritanya gue emang nyapa dia. Gue ngefans banget sama pelatih dia kan. Gue bilang, wah gila lo, gue boleh gak main ke tempat lo. Ibaratnya gue kalau ketemu orang yang gue bilang, wah you guys
let me come Iya, to your iya. place gitu loh. Ibaratnya respect lah. Cium tangan bro. Allah. Dicium gak tangannya? Ngomong doang. Malah bro, ada gue bro. Bro, ada ini bro. Enggak lah, tapi serius gue pertama kali ketemu dia seru. Ya, we like pure music talk ya waktu itu ya. Malam-malam di kayak pendoponya Aquarius gitu lah. All music talk dia kasih denger. I think you let me listen to your hip hop stuff kan? Yep. Tuh hip hop tuh. Anak trap. Bukan breakbeat itu. Breakbeat belum denger gue. Breakbeat belum. So gue tau dia dulu ngajarin breakbeat katanya. Tapi Breakbeat dulu ada yang keren tapi breakbeat Iya. ini new sound kan. Nusantara kan. Soundnya. Breakbeat's a new sound lo, jangan salah lo. Iya. Ada breaks keren. Iya tuh Cuman Gue pengen mukul aja. kan gue nggak melecehkan. by the way, gue mau kasih a bit props lah. I want to give some props to the breakbeat guys gitu. Karena apa? Sejujurnya gue belum pernah denger style musik itu di dunia mana, di negara manapun terkerja di Indonesia. Iya. Titik. Tapi katanya di Jepang pun sekarang. Funkot. Oh, Funkot sama breakbeat beda. Hmm. Funkot Jepang begini gitu loh. Dan there's actually a club for it di Tokyo. Kecil ya. Tapi emang ada. Apa sih beda Funkot sama breakbeat? Funkot tuh ya kayak tempo lebih kencang ya. Gue kenceng. Tempo doang. Ya it's like drum and bass tapi happy banget. Happy banget ya. It's happy hardcore tapi enggak. Enggak juga. Iya kan? Kalau Enggak kayak side Breaks juga. lebih ya Lebih tuh di house bawah. tempo lah gitu. Lebih di bawah. Iya. Gitu. No, Ada hati-hati om. vokal-vokalnya. Lu jangan ngecengin breakbeat bro. Gue gak ngecengin. Gue tadi. Gue gak ngecengin kok. Gue udah dia dulu ngajar. Wah ini salah harus diedit nih. Enggak apa-apa. Iya. Oke. Dan ternyata itu yang namanya geng breakbeat atau funkot tuh ya, there's a Facebook community yang dimana emang mereka tuh produce dan sayangnya tuh bukan buat market sini. Iya. Kliennya Jepang semua, musik-musik ya, all remixes gitu. And it's a Facebook group. Ada, gue pernah dengerin siapa waktu itu ya. Gue pernah ketemu anak vape di STC Senayan tuh apa tokonya. STC Senayan ada toko vape namanya apa tuh? Bukan JVS sih, bukan apalah. So this guy dia tuh selalu nongkrong di sana, anak high end man, pakai mod kayu gitu kan. Ternyata he's a funkot producer man. Cerita, ya kita di Facebook group ada komunitasnya nih, iya kan? Gila. Ya yang tung. Tung. Iya. Dan emang circle itu aja orangnya, tapi solid. Dia jualannya ke ya Vietnam, gitu. Vietnam namanya Viet House. Iya. Vienna. Vienna. Viet House tapi yang bikin orang sini, lu jangan Iya. salah lu. Ketemunya Vienna di sana. Iya, gue nanya. Nama apa sih perempuannya namanya? Vienna. Oh. Kita, maaf ya. Kita maaf ya. Nama istrinya kita. Oke. Lu kan kalau bisa dibilang ya udah senior lah ya. Ada tips-tips gak sih advice untuk yang masih junior ini yang lagi mau ke arah producing atau apa? Mungkin ada tips-tips Tips apa ya? PCA atau apa? nomor BCA. rekening. Oh ya nomor rekening penting. Nomor rekening penting. Iya. Selalu nomor 1 itu ya. Oh iya, cek dulu. DP dulu gitu. DP dulu. Don't sell your shit, jangan terlalu murah lah. Gitu. Iya, Ya kan itu penting. Karena lu berkarya, tapi tergantung ya. Tergantung effort juga sih. Apa kalau misalnya emang lu tipe yang copy paste gitu tuh, ya mungkin lu harus banyak belajar dulu. Oke. Jadi tergantung credentials juga. Technical itu tuh pasti apa secara prestasi, edukasi itu penting. Iya. Edukasi. Keep learning gitu loh. Betul. Ya kan ya. Jadi it's not about just watching YouTube making tracks juga, enggak gitu caranya gitu. YouTube adalah pedoman mungkin ya, kayak guidebook lah gitu. Iya. But it's what you can do after that gitu loh. Kita harus explore sendiri lah ya. Iya, banget. Itu harus Harus. banget sih. Lo apalagi kayak musik gabungin ya. banyak Iya. teknik gitu. Ya, gua sendiri pun juga ya contoh gini ya tahun during the pandemic kan gue baru belajar my new thing is Dolby Atmos sekarang kan. Atmos Music. Ya Atau kan, buat Nggak tahu. Atmos itu jadi kalau lo nonton di bioskop itu speakernya kayak Oh iya. Immersive Gitu, surrounded sound. yes, ya Dong, immersive apa sih biasa music. kayak immersive jadinya. music. Kan ada iklannya. Iya. Ya. Iya. Nah jadi kan itu format. Tuh, Apa gitu. ini gue iklan dikit aja. Itu bukan suara lu kan? itu
Jadi platform sementara di Indonesia tuh Apple Music yang provide this premium listening experience namanya Atmos Music, spatial audio. Wow. Jadi untuk pengguna sebenarnya sih Android bisa, iPhone bisa. Basically kalau stereo kan kiri kanan. Spatial audio with AirPods, ya kan. Emang sementara ini barangnya device-nya Apple doang. Ya, you get the immersive 360 degree experience. Tanggal 29 ini rilis mix gue buat Atmos Nah, kan bukan gua kan. iTunes. Nah, Gitu. iTunes. kayak gitu. With Gua dari iTunes. kemarin nawarin dia. Ini sendiri. Ntar bro. Enggak, no. Gitu. Bocor kan? Tadi di bawah bocor kan? Ini bocor lagi. Enggak, ini dari label gue dari sana. Dia Kan udah diem dia. Maksudnya Gue dari tahun lalu loh. Dari tahun lalu. Bro, lo mau mixing Atmos gak? Ntar bro. pas album aja ntar Atmos. Pas album. Wah, label lo gak asik nih. Enggak, jadi emang dia bilang 30 dia nyuruh bikin gue mixtape. Dia nyuruh Gagap. dia nyuruh bikin gue mixtape, tapi ntar di mixing Atmos sama dia. Bilang gue yang mixing lah. Ya, ntar gue. Tapi jangan bro sama gue. Jangan bukan. Enggak, bro. Label luar kan? Level luar. Wah, pakai euro bayar ya. Lagi Oh, ya. 29 rilis, 29 ini rilis. Tapi underground ya udahlah harap maklum lah. harap maklum, underground harap maklum. Bukan pop. Harap maklum underground. Anyways ya. Jadi urusan Atmos itu kan baru ya kan ya. New technology, gue tadinya kan ya in music you work in stereo gitu kan. Tiba-tiba gue dikasih 12 speaker gitu loh. Ya udah ya, gue mau gak mau harus sekolah lagi gitu loh. To be certified juga gitu kan. Yang pada akhirnya ya gue di Apple I'm a certified Atmos mixer gitu loh. Ya kan. Proses itu tuh ya kan, mindset beda, semua beda, technical beda semua gitu. Saya mau Good belajar man. sama Tapi Bapak speaking bagian of itu the ya. future. Enggak, gue gak mixing Atmos punya, gue gak ada. Dia bikin sendiri dia. Itu mau belajar sama Bapak, aku mixing Atmos. Belajar ini dulu. Sekarang udah gak bisa bro lagi. Udah gak bisa bro lagi. Jangan kan itu, gue udah ngemis-ngemis sama dia. Bro, lu mau Atmos gak bro? Ntar dulu. Enggak, bukan. Ntar pas album. Alright, man. Gini. Jadi Nah, kayak jadi, speaking of kayak this new stuff of Bapak Sumantri, nih our question itu ada nih, satu lagi. Baru habis itu ada Where satu do you lagi. see yourself in next 5 years? Next 5 years ya. So I'll be 52. Oh gila. Quincy Jones Indonesia. Kelas 5. Kelas 5 masih oke lah. Ya, gue sih berharap sih, berharap ya. Well, actually apa ya? Gue selama gue berkarir sih, percaya nggak percaya, I never set any goals, gitu loh. Jadi kayak jalan terus aja udah, gitu loh. Just do what you do. Iya, ya kayak tadi gue bahas dikit, ya, perjalanan gue tuh dari making house tracks, terus ke dangdut gitu loh. Ya kan, itu kan nggak bisa diprediksi ya, gitu loh. So I kind of like just let it flow aja. Sekarang aja bisa kerja sama Apple. Iya. Dan ya ini awalnya ya dari 2004 sampai sekarang belasan tahun I work on stereo, tiba-tiba sebenarnya sih 2004 I worked on a film post production kan, filmnya Rudi Sujarwo dulu. Gue yang post production soundnya, Mengejar Matahari, tau gak filmnya? Iya, tahu. Gitu tuh. Jadi gue kerjain my first ever movie experience tuh, gue ngerjain audio itu tuh. Nah, but that was like 2004 kan. Ini sekarang berapa belas tahun kemudian Atmos Music gitu loh. Ngerti gak sih? It's like, wow, okay. But tapi in music format gitu kan. Now, 5 years ke depan, kayaknya sih gue bakal masih, I'm still gonna be doing this sih. Masih. Tapi ya gak tahu ya, kan ini kan berevolusi terus gitu. Ya, Yang penting no give up. Masa coba explore terus, belajar terus. Oh Itu iya. aja sih gue rasa. Hatinya ya. Selama hatinya nggak dinego. Sumantri itu. Selama gak dinego. Oh iya. Iya dong. Soalnya ada yang suka nego di sini. Gue di nego bangkrut bro. Iya. Iya gak sih? Iya kan? Lu di nego, ntar lu gak semangat. Gak ada inspirasi. Lu lapar. Benar. Bangkrut. Iya. Iya kan? Gitu loh. Alright. Tapi dari gini ya, dari semua genre. Gak bisa komen kalau kayak gitu. That's real talk. Ya. Benar gitu. Kalau No BS bro. gak bisa komen lagi gitu. Tapi dari semua genre yang pernah lu lakuin, apa sih yang terfavorit, yang lu paling enjoy ngelakuin? Dangdut lah.
Kalau gue sih ya, yang namanya genre tuh nggak relevan. Gue yang penting projectnya apa. Iya. Lu paling And favorit tuh siapa deh? Artis Artis yang lu paling enjoy kerja bareng? Selain Glenn, selain Glenn ya. everybody knows. Dewi Sandra was one of my favorite. Dewi Sandra namanya. Buktikan ya. Buktikan zaman dulu, It's very good song, ya kan. Tapi selain itu juga, nah Dewi itu yang I work very well with orang-orang yang berani gitu loh, ya kan. Dewi itu dia kan pas gua ketemu si Dewi itu dia baru keluar dari label, ya kan, dengan segala macam kayak label gini gitu kan, ya. I want do my own shit gitu kan. Oh ayo, ya kan. Kayak gitu, Gua yang juga mau jiwa perang-perang gitu loh. Gitu ya. Rap soalnya. Ya ayolah, boleh dong. Ada yang udah pernah dengar rap gua soalnya. Coba. Pas kemarin. Ayo, freestyle dong. Ini gua putar beat dikit ya. Di luar aja, di luar. Gua ada beat kosong nih. Gua beat kosong gua play aja lu nge-rap coba. Kan nanti Dikit. nanti aja. Saya gua Salah jualan. omong gua salah omong. Gua sekalian jualan beat nih soalnya. Kita bikin Iya. package aja kali jualnya. Nah, oke Dewi, oke Glenn. Siapa lagi tuh yang jago-jago dulu ya? Mike Mohede, almarhum juga. Ya. Siapa? Mike Mohede, idol. Iya. Kalau yang latest ini nih siapa ya? Oh, ini yang salah satu di ini yang ada di track record gue si Dean Fujioka. Dia tuh yang orang artis Jepang. Jepang. Iya. Kenapa bisa approach-nya bagaimana pertama? Pertama kali gue ketemu dia tuh dia belum artis ya. Masih ya belum nyanyi bahkan gitu. Tapi dia punya interest mau ke musik gitu. Ya kan. Kebetulan dia ini dulu temennya temen gue gitu loh. Temen gue, bro bantuin dong ya kan. Oke, sip. Tinggal di Indo. Dulunya di Indo, ya kan. Sekarang dia aktif di Jepang. He's one of the big inilah apa. Dia pemain film sih, film dan musik. Jujur. Terakhir kita bikin yang terbesar itu tuh kita bikin theme song anime. Anime judulnya ini apa? Yuri on Ice, ice skating anime gitu. Theme songnya kita yang bikin, gitu. Nah dia itu tuh seru karena ya gue bukannya mau, it's not about the Japanese thing ya, tapi emang bener the way they think ya, when it comes to creativity tuh gokil, Gila banget. gitu loh. Sampai ke labelnya pun begitu, ya kan. Gue kerja bareng dia itu tuh sealbum asli, kan gue sering ya namanya kan ini kan kita kan harus service klien ya ke label gitu kan ya. Pasti kita harus tahu dong dari A&R maunya apa gitu kan ya. A&R pesan ke gue sama si Din simple, make something cool. 10 lagu men, pesan itu doang, make something cool. Mau stres kalau? Itu paling stres sih ya. Make something cool. Genre-nya apa? Selalu. Make something cool. Make something cool. Udah, kita berdua yang kayak waduh. awalnya pede kan, awalnya pede. Apalagi si Din tuh orangnya tuh apa ya? Orangnya super pede, very driven gitu orang gitu kan ya. Nah kan gue kan yang kayak teknisnya gitu lah, right? Ketemu bosnya yang make something cool. Apalagi gak ada nego lagi. Terus pertama kali ke studio, gak dinego. Pakai dolar bayarnya. Wah, Harus bagus nih kalau ini musik. Harus bagus gitu. wah parah, asli. Gak nego, gak apa gitu. Datang ke studio gue, hal pertama dong. Gear gue dicek semua sama bosnya. Oh, pakai apa dulu? Pakai apa, alatnya apa. Terus kelas apa Asli, kayak gitu? Kelas apa sih gitu? Jongkok bro, jongkok ngeliatin barang gue atu-atu. Ya kan? Tuh, Wah. nanti banyak pak nanti ke rumah Waduh, lu, Pak. alat saya juga. Bapak bawa alat apa ya? Dan lu tau gak bosnya siapa? Bosnya itu tuh yang punya label, lu tahu One OK Rock gak? No, I don't know. Rock band dari Jepang. It's quite big. Tahu? One OK Rock tahu kan? Nah itu labelnya. Labelnya Gede pak. A-Sketch namanya labelnya. Gede. Bandnya terkenal banget. Iya. Larkensiel gitu. Nah jadi ini Oh, bos, Larkensiel gitu-gitu. lebih ke modern sih. Oh. ini bosnya One OK Rock datang ke studio gue Jakarta. Wow. Dia inspeksi barang gue. Habis itu dibilang make something cool. Shit. Shit. Soalnya dia udah tahu dengan alat ini kalau jelek, ini it doesn't make sense gitu. Dengan alat ini harus bagus. Nanti nego bos. Wah, tapi itu serem sih, serem tapi seru. Serem tapi seru.
Ya, Oke, sekarang gue kasih comparison terakhir nih. Ini Ah. ada pertanyaan comparison, lo pilih salah satu. Jadi gue lempar 2 pertanyaan, lo pilih salah satu ya. Timbaland or Dr. Dre? Wah susah tuh bro. Gue gak fans dua-duanya masalahnya. Gitu. Timbaland or Dr. Dre? Tapi jujur pertama kali gue kalau untuk urusan impact ya buat gue ya Timbaland. Karena mungkin gue lebih dekat secara musik ya. Taste-nya kayaknya lebih ke Hip sana. hop. Enggak, gue soalnya gue denger beat lo Memang. close banget sama Timbaland. Karena influence juga gini, gue lama di East Coast kan. Iya. Dre is a West Coast guy gitu loh. Jadi pas zaman gue bikin hip hop di Amerika dulu, Boston jadi itu ya East Coast lah ya kan ya. East Coast West Coast bunyinya beda. West Coast tuh lebih musical, East lebih berani gitu loh. Dan beat itu lebih banyak swingnya, lebih apa ya? Beda lah, knocknya tuh beda gitu. Jadi emang pertama kali gue kena sih emang si Timbaland sih. Itu impactnya gila banget sama gue. Albumnya Aaliyah zaman dulu inget gak lo? Kan bisa pernah tinggal di sana jadi bisa omong. Kacau. Kacau. Ini nggak relevan sih, tapi Boston baru kalah sih. Basket, Celtic. Yoi. Celtic emang gak jelas ya. Ini pembela Celtic. Pokoknya semenjak si Bird udah gak ada, udah Oke. jadul. Oke, next. Sasha Oh, anak Dikwi. Celtic lu. Sasha Dikwi or Dani Tenaglia? Waduh, lu. Itu tiga-tiganya hopeng gue, Ben. Gimana? Pilih salah satu. Sasha Dikwi. Tiga-tiganya support gue dong masalahnya gitu. Choose one. Waduh. Susah ya. Choose dari dalam hal apa dulu tapi ini? Bebas. Choose one. Wah susah bro. Susah. Choose one ya. Wah susah tuh. Karena emang masing-masing tuh gini. If I have to choose one gitu kan ya. Mungkin kalau secara influence Danny. Iya. Gitu loh. Danny itu tuh ya New York House tuh dia udahlah. Ya dia udah. Dia dewanya udah gitu. Dia yang bikin soundnya itu kan. Gitu loh. Yang dimana sampai sekarang masih pakai. Ya kan. That whole tribal thing gitu. Iya. Tapi ya. Berat ya. Susah. Berat. Susah. Oke. Dan dua-duanya itu tiga-tiganya itu emang gila gitu loh. Oke, next question. Marcel Sihaan or Mike Mohede? Wah, Kira Marcel gue. gue temenan sama dua-duanya sih gitu loh. No choose. Technicals, which one? Mas Andika aja udah. Marcel Kan ini sorry ya Marcel ya. Maaf ya bro. Iya kan. Bukan pick ya, tapi emang karena gue pernah kerja bareng sama si Mike, ya mungkin I have to choose Mike Mohede almarhum gitu loh. Ya kan. It's not about skills ya, dua-duanya juga emang passionnya. Sama. Apalagi si Marcel ya. Marcel tuh emang he's a pure musician. Dan sekarang lagi bergerak di dunia legal gitu. Jadi he cares about the community. Dia aktif banget sih gue liat ya. Oh iya, he's a lawyer. Ya kan. Jadi dia lagi untuk urusan music Dia rights sekarang segala macam. udah masuk ke government gitu ya? Bukan government sih. belum. Dia kayak di start like semacam collecting agency ya gitu. Iya. Yes. Hak cipta. Oh iya. Gitu. Kalau Mohede ya emang he was a champion man. Dia tuh salah satu artis yang gue tahu yang bigger than who he was. Gitu loh. Memang dia pemenang Idol, tapi setelah itu tuh it's what Pemenang he did. itu maksudnya Indonesian Idol. Iya, Indonesia 2 dia. Tapi itu kan banyak orang yang dari TV tuh kayak yang ya I'm a rockstar gitu kan ya. Dia ini nih mau bokeh mau enggak kayak mau dia bawa Mercy apa enggak kayak he's just a real guy sampai dia meninggal gitu loh. Iya, it's all about music gitu loh. Titik, udah. Alright, last question. Oke. Kayak Cilo atau siapa gitu ya. Jangan. Nanti dipanggil lagi ke Vietnam Kayak Cilo soalnya. atau DJ cewek mana gitu. Ya gue pilih DJ cewek lah. Aduh, sebelum kita selesai, Off the record. kita kan mau lihat bro, we have our new section, mau lihat your top Spotify playlist. playlist yang top 10 lah, Iya. yang lu hari ini dengar atau kemarin gitu. Top 10 gue ya. Mana liatnya? Ini ya.
lagu-lagu favorit berarti dong yang di like. Nah ini gue bacain aja nih. Iya. Bacain aja. Sekalian screenshot Pak. Tapi kalau like tuh bukan not necessarily gue like sih, karena emang gue mau taruh aja supaya gue gak lupa. Which is ya lu mau dengar lagi kalau Gimana gitu. Ataupun enggak. Iya. Ataupun enggak. Oh gini deh, nih. Ini kan ini yang gue denger ini kemarin nih. Album-album yang gue dengerin nih ya, kalau nggak salah ya. Ada yang 6 sih ya, bukan 10 ya. Apa-apa. Oh ini recently played. Yes. Oke. Recently played. Calming Classical. Kompilasi. Klasik musik. Tuh, Calming Classical. Man. Ini pandemi bro. Pandemi bro. Nomor rekening menipis kan. Jadi harus selalu namaste kan. Namaste. Oke. Ini. Next. Oke. Next. Classical juga nih. Galveston. Enggak, sorry. Lagu jadul. Apa namanya? Glenn Campbell. Glenn Campbell. Ya, klasik jadul lah, tuh kan. Klasiknya. Terus ini DJ Keblinger, men. Keblinger. DJ Keblinger. Ini gokil, men. Orang Indonesia nih. Bukan Beneran keblinger. Breakbeat. Terdengar coba. Ini nih breakbeat di Spotify memang 14.000 play. Di TikTok nih 600.000 sejuta. Gila. Keblinger, local producer bro, nggak main-main. Keblinger. Namanya siapa? DJ Keblinger. Keblingers. Keblinger tuh artinya apa sih? Keblinger tuh. Kebling gitu. Kebling. Confuse. Kebling gitu. DJ Keblinger bro. DJ Keblinger tolong kontak kita ya. Ini wajib Oh ini. mau bling juga soalnya. Keblinger. Ini. Lagunya. Nih kayak gini nih. Goks. Semalam habis apaan bro? Ya ini just gue kayak keliling dunia aja di Spotify. So ini gitu. black apa? Breakbeat tuh kayak gini. Gue ya kan kayak gitu. Keblinger banget. Tapi ini Indonesia. Ini tangkap berarti. Kemang juga putar gini nih. Iya, kamu juga muter gitu. Iya. Gua gak tahu sekarang. Apa itu? Itu genre apa? Breakbeat. Breakbeat kan? Iya. Gue tanya lu bisa begini dan? Bisa. Nggak, jujur bisa nggak? Bisa. Segini tapi. Pernah nyoba. Enggak, lu bilang bisa dulu. Segini nggak? Bisa bilang dulu, bisa dulu. Nanti Bisa, lihat bisa. ini dulu, lihat ini dulu. Kalau gue pribadi jujur, gue nggak bisa begini. Bisa. Gue nggak nyampe Ben. BPM-nya apa-apanya? The whole sound. Gue nggak bisa gue. Oh, Gue nggak kalau- dapat gue. Susah lo begini. Kalau mau bikin ini Iya. putaran pantatnya harus bagus bro. Terpantat terus. Biar untuk feel the vibe itu harus bagus dulu. Terus ini next K-pop bro, gue dengarnya. Asik. Yang cakep-cakep. Oh, yang Aespa. baru ya? Ya salah satu inilah Savage, ya kan. Ini Gua yang screenshot lagu juga. baru kan kayaknya. Tahu DJ Soda nggak? DJ Soda. Korea juga tuh. Mungkin pernah dengar. Iya, tapi gue lagi jarang ngafalin nama soalnya. Iya. Gue denger suka, ya udah gitu. Mungkin gue like di sini, tapi ini gitu. Iya. Lebih ke musik bukan ke artis. Yoi. Terus Luna. Luna Maya. Nah, kalau kayak gini sih Ini jujur kayaknya sih. udah K-pop fans. Iya. Tapi there's a lot to learn from them juga. Bener, How they karena make music itu susah-susah loh mereka bikinnya. kan kemarin 2 tahun yang lalu tuh gue bikin project sama Aquarius K-pop K-pop band juga kan. Namanya Starby tuh, girl band tuh. Ya sebenarnya sih dari 2012 pun juga gue kan ada bikin boy band juga sama Sony dulu. Semenjak itu emang gue sering dengerin kayak ginian. Gitu. Ya karena emang elektroniknya juga gokil juga gitu loh. Pastilah. Ini gila, jago, bagus banget semuanya gitu loh. Ya kan productionnya. Jenny Nuo. Ini kayak Viet bro. Ini gue lupa kenapa gue denger dia. Fiat. Kayaknya Viet bro. Jininu. Lu jangan-jangan ketemu dia kan? Oh benar. Viet, Ini bukan. Ini apa ya Jenny Nuo ya? Gue lupa deh. Tapi intinya gue denger dia kemarin. Surprisingly Jadi banyak dengar genre yang banyak-banyak. Beda-beda ya. Beda-beda. Which is Beda-beda. really good kayak lu, Yeah. dia ada otak untuk menerima semua. Iya. Dan Bukan idealis. bukan apa lagi nih ya. tapi di playlist kayaknya nggak ada Oh, nama ini- Cilo kayaknya nggak ada. Baru gue mau nanya.
Gak ada. Oh. Kendrick Lamar yang baru. Bro. Iya. Wah gila, my favorite. Iya. Udah. Kendrick Lamar yang baru udah. He's the king bro. Jagoan. Kendrick Lamar. Jagoan. Jagoan. Nih, music for walking bro. Jalan pagi. Oh iya, masih sehat. Masih saya. Kan masih kelas 4, masih oke lah, masih oke. Bangun-bangun masih sehat. Ya. Nih, classical morning wake up music. Iya kan? Persiapan untuk kelas 5 ya. Iya. Gue banyak kan morning walk musik lah apalah gitu. Oke, cukupnya. Udah cukup kayaknya, hari ini seru banget ya. banget, Thank you bro. for having Banyak ilmu hanging banget hanging gue. out with us. Gila, kita belajar banyak banget. Banyak Semoga banget our ilmu, viewers, sama-sama. future Thank you. musician semua bisa belajar banyak dari Sumantri. Kalau mau diem dia jangan nego-nego. Awas nih gue. Before we selesai, apa? to Taro our nggak boleh listeners, nego tuh. Iya. Etaro gak boleh nego. Etaro gak boleh nego. Etaro. Kalau mau Jangan nego, nego, kalau mau taruh. nego DM Silo. Jadi thank you for coming to NST podcast. NST Sama-sama, Talks, thank you Sumantri. juga. To our listeners, please subscribe, rate us, review comments, and please help us to share our content biar semua Wajib orang bantu. Share tuh. Yoi. bisa belajar Kalau nggak tentang share apa? musik dan artis-artis yang terkenal dari Indonesia. Ya. Dan see you next week on NST Talks podcast. Thank you out. guys. Peace. Ciao.